Halo Kesalahan sahabat pemula, Borneo Forester menghijaukan gagal bumi sangcup tanpa syarat. durian. Nah teman-teman, kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana sih pemula itu sering gagal ya. Kita akan pecahkan masalah pemula itu sering gagal lakukan sambung pucuk durian. Nah untuk tidak gagal lagi, simak videonya sampai selesai ya. Nah kegagalan yang pertama adalah biasanya menggunakan peralatan yang berkarat seperti ini teman-teman. Perhatikan tuh. Peralatan yang banyak karat-karat seperti ini seharusnya sudah tidak dipakai lagi. Ini akan membahayakan tanaman kita dan menyebabkan tanaman kita itu terkena tetanus teman-teman. Jadi pilihlah atau sayat dengan peralatan yang tajam dan bersih. Ya, kita potong. Oke, seperti ini. Tuh. Kemudian kesalahan yang berikutnya yang fatal yaitu ketika melakukan pemilihan entres. Nah, di depan kita ini ada sekitar seember entres. Yang mana yang sudah saya pilih itu yang bagus-bagus. Kemudian nih saya pilih salah satu yang kurang bagusnya teman-teman. Nah teman-teman itu biasanya banyak gagal karena menggunakan entres yang sudah seperti ini. Sudah pecah mata tunasnya. Ini tidak boleh dipakai teman-teman. Nah teman-teman boleh pakai itu yang seperti ini. Ini kita potong ya. Kita potong. Nih ini kita buang. Nih. Jadi yang boleh dipakai itu yang seperti ini. Yang mata tunasnya atau mata entresnya masih kecil. Tuh. Ini masih bisa dipakai teman-teman. Nah selanjutnya kesalahan yang sering terjadi juga ketika melakukan pembelahan. Kalau menggunakan silet, usahakan pembelahannya digoyang-goyang ya. Karena dia akan membuat luka sayatan yang halus. Jadi jangan langsung dimasukkan seperti itu. Itu akan membuat sayatan yang sangat kasar. Dan belah agak memanjang ya. Selanjutnya melakukan penyayatan. Nah, biasanya pemula dalam melakukan penyayatan itu terlalu pendek. Nah, saran saya lakukanlah penyayatan itu yang panjang-panjang. Ya, semakin panjang semakin bagus. Kemudian sampai pada bagian sulurnya. Ya, jangan dihemat-hemat nyayatnya itu. Tuh. Sampai pada bagian sulurnya, tuh. Ya. Tuh. Dan selanjutnya yang sering membuat gagal lagi biasanya teman-teman dalam melakukan penyayatan itu terjadinya memar atau luka pada bagian sayatan. Misalnya di sayatnya di sini, nanti di sini digesek-gesek terus gitu. Nah, itu biasanya sering gagal. Jadi sayatlah yang rapi menggunakan alat yang setajam mungkin. Kemudian dimasukkan. Nah, pada kasus yang ada di tangan kita ini, batang bawah itu lebih besar daripada entres. Nah, caranya bagaimana? Kita pilih salah satu sisi, kita tancapin salah satu sisi saja. Seperti ini kalau dalam teknik sambung pucuk. Tuh. Nah, salah satu sisinya saja. Jadi di sisi yang sebelah sini, ini biarin saja tidak terkena ya. Jangan kita tancap di tengah-tengah. Tuh, percuma. Percuma teman-teman. Kita tancapnya di sisi. Makanya sering gagal itu biasanya tancapnya di tengah. Karena yang bertemu itu adalah, atau yang menyatu itu adalah kulit ketemu kulitnya ya. Bukan batangnya, tapi kulit ketemu kulit. Nah, selanjutnya dari teknik pengikatan juga biasanya yang sering salah itu pemula ngikatnya itu terlalu kencang atau terlalu pelan. Nah, dalam teknik pengikatan juga tidak terlalu banyak ikatan, cukup 2 sampai 3 4 lilitan sudah cukup, teman-teman. Langsung kita kunci ya. Tuh. Langsung kita kunci, tuh. Usahakan pada bagian bawah arah paritnya ini jangan kita kunci ini seperti ini. Dan inilah tujuannya ketika lendir atau airnya masih dapat keluar, teman-teman, sehingga entresnya tidak terjadi pembusukan ya. Dan ikat tidak boleh sampai ke atas seperti ini. Tidak usah, tidak perlu. Cukup bagian lukanya saja. Biasanya pemula tuh ikat dia full. Misalnya menggunakan plastik yang besar seperti ini. Nah, ini sering gagal tuh biasanya tuh. Biasanya diikatnya full dia sampai ke atas seperti ini. Nih. Tidak usah, tidak perlu. Ya, ikat pada bagian lukanya saja. Dan yang terpenting adalah sungkupan. Nah, sungkup ini berperan penting dalam menjaga suhu dan kelembaban dari bibit durian kita, teman-teman. Jadi pilihlah sungkup yang bagus, plastik yang tebal, yang besar juga ya. Nah, untuk bagian di bawahnya boleh kita ikat, boleh tidak, tergantung suhu yang ada di tempat teman-teman. Kalau di saya tidak usah diikat. Kemudian disimpannya di paranet seperti ini, tuh. Atau di bawah pohon lah kalau tidak ada paranet ya, tapi diusahakan buat paranet supaya hasilnya lebih maksimal. Ya. Oke teman-teman, kalau sudah seperti ini tinggal kita tunggu masa kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan itu sudah jadi. Nah seperti ini teman-teman.
Nih, tuh. Ini kurang lebih usia 2 mingguan. Daunnya udah mulai rontok, tapi udah tunasnya udah pecah, teman-teman. Tuh. Tuh. Ini udah bertunas juga bawahnya. Ini udah pecah tunas. Ini jadi nih, teman, tuh. Kalau dalam 2 minggu dia masih hijau seperti ini kemungkinannya jadi, teman-teman ya. Kalau dalam 1 minggu dia sudah menghitam, nah itu tandanya tak akan jadi. Oke, semoga teman-teman bisa mencobanya di rumah dan tanpa kegagalan lagi. See you. Semoga bermanfaat.